Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 ini kita lanjutkan yang tadi video yang pertama sudah saya bahas tentang pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan. Kalau yang video yang pertama tadi yang kita gunakan itu adalah yang kita kenai perlakuan itu hanya satu kelompok atau satu kelas ya. Tetapi nilainya kita ambil dua, yaitu nilai dari pretest dan nilai dari posttest. Nah, sekarang untuk video yang kedua ini tentang pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang bebas. Berarti dua sampel bebas, sampelnya itu terdiri dari dua sampel yang berbeda. Jadi ada dua kelompok atau dua kelas, masing-masing diberi perlakuan. Kemudian setelah diberi perlakuan pasti diadakan tes kan di akhir. Lah, tes dari kelas kelompok pertama, tes akhir dari kelas kelompok pertama, dan tes akhir dari kelas kelompok yang kedua kita bandingkan, kita komparatifkan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Di sini sama untuk pengujian hipotesis komparatif, nanti ada yang statistik parametriknya dan ada yang statistik non-parametriknya. Untuk statistik parametriknya berarti jika data itu berdistribusi normal, nilai-nilainya itu atau data-datanya itu ternyata diuji normalitas ternyata berdistribusi normal, maka menggunakan statistika parametrik. Untuk yang kasus dua sampel yang bebas ini, untuk statistika parametriknya itu adalah uji T bebas atau uji T independen ya. Sedangkan jika data itu tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan statistika non-parametrik. Untuk kasus dua sampel bebas ini, untuk statistika non-parametriknya itu adalah uji Mann-Whitney ya. Untuk uji Mann-Whitney silahkan dibaca sendiri. Kalau nanti pada waktu penelitian ternyata menggunakan uji Mann-Whitney, silahkan bisa konsul aja. Hari ini saya hanya akan bahas yang statistika parametriknya karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Nah, di sini modulnya sudah saya sematkan juga di LMS-nya, silahkan bisa di-download juga. Nah, kita bahas dulu yang statistika non-parametriknya. Jadi di sini dua sampel bebas, dua kelompok, misalkan kelompok kelas A dengan kelompok kelas B ya. Kelompok kelas A dan kelas B masing-masing diberi metode. Misalkan metode untuk kelas A adalah dikasih metode ceramah. Untuk kelas B saya kasih metodenya diskusi. Dari kedua kelompok itu atau kelas itu, maka hasilnya setelah diberi perlakuan kelas A, setelah diberi perlakuan dengan menggunakan metode ceramah, pastikan di akhir dites ya. Nah, di tes itu nilainya akan dibandingkan dengan tes akhir yang di kelas B. Kelas B setelah dikasih metode diskusi, di akhir kita tes. Nah, di situ kedua nilai atau hasil belajarnya itu kita bandingkan mana yang akan lebih berpengaruh atau lebih bagus yang mana ya. Itu adalah gambaran umumnya. Nah, di sini uji T2 sampel bebas atau independent t-test itu adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai varian populasinya. Ya. Kemudian di sini pada pengujian hipotesis uji T2 sampel bebas ini memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi, diantaranya data harus berdistribusi normal ya, dan data harus memiliki variansi yang homogen. Jadi sebelum ke sini kalian harus yang pertama uji normalitas dulu.
Jika data berdistribusi normal, maka gunakan uji T bebas. Jika tidak, maka gunakan uji Mann-Whitney gitu ya. Yang kedua, juga data itu harus memiliki varian yang homogen. Dengan apa caranya? Uji homogenitas. Karena kan nggak mungkin kita penelitian, kemarin sudah dijelaskan pada materi uji homogenitas, nggak mungkin kan penelitian itu yang satu kelas unggulan, yang satu kelas biasa aja atau kelas yang rendah, pasti kelas unggulan nilainya akan lebih bagus. Ya, bagus terus. Maka kita harus cari untuk penelitian itu adalah dua kelompok yang memiliki varians yang homogen atau kemampuan yang hampir sama gitu ya. Tuh. Setelah uji homogenitas, kemudian uji normalitas, baru kita masuk ke uji ini. Apakah kita menggunakan uji T bebas atau uji Mann-Whitney? Kalau distribusi normal, maka menggunakan uji T bebas. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Sekarang yang saya jelaskan adalah uji T bebasnya. Kita asumsikannya berdistribusi normal gitu ya. Di sini ada prosedurnya juga untuk uji T bebas atau independennya. Yang pertama, pasti harus merumuskan hipotesisnya dulu. Ada H0, ada H1-nya. Ini hampir sama seperti yang uji T berpasangan ya, yang video yang pertama. H0-nya tidak terdapat perbedaan antara kalau yang uji T berpasangan sebelum dan sesudah. Tetapi kalau untuk uji T bebas ini tidak terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua. Bisa langsung disebutkan. Kalau tadi kan saya memisalkan kelas A ceramah, kelas B diskusi gitu ya. Berarti di sini bisa langsung diganti. Tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dengan metode ceramah dengan metode diskusi. Gitu. Kemudian H1-nya berarti kan kebalikannya ya. Kalau H0-nya tidak terdapat perbedaan, berarti H1-nya adalah terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan yang kedua. Atau bisa dituliskan dengan lambang statistiknya, kan yang kita bandingkan kan rata-rata kan ya, berarti H0-nya mu1 sama dengan mu2, rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi pada kelompok 2, karena tidak terdapat perbedaan. Kemudian H1-nya karena terdapat perbedaan, berarti mu1 tidak sama dengan mu2 gitu ya. Kemudian setelah itu kita hitung. Ada T hitung. T hitungnya itu rumusnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar, maksudnya di sini X1 bar berarti rata-rata dari kelompok pertama dikurangi rata-rata dari kelompok kedua per S. S-nya di sini adalah simpangan baku antara kedua kelompok dikalikan akar dari 1 per N1, berarti banyaknya kelompok 1, banyaknya siswa pada kelompok 1, ditambah 1 per N2, berarti banyaknya siswa atau banyaknya data dari kelompok 2. Dengan S-nya itu dengan menggunakan rumus seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah kita cari T hitung, pasti kita harus membandingkannya dengan T tabel. T tabelnya dengan alfa berapa, kemudian derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya untuk dua sampel bebas ini adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian setelah itu kita bandingkan nih T hitung dengan T tabelnya. Nah, kriterianya, jika T hitung atau harga mutlak dari negatif T hitung itu lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika T hitung atau harga mutlak dari negatif T hitung, berarti kalau harga mutlaknya berarti dipositifkan ya, kurang dari T tabel itu adalah H0 diterima. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kasusnya. Di sini untuk contoh kasusnya, ada dua macam metode mengajar A dan B digunakan untuk mengajar IPA, misalkan di kelas 5 SD. Peneliti ingin mengetahui apakah kedua metode mengajar A dan B itu berbeda hasilnya pada pelajaran IPA di kelas 5 SD. Sampel diambil secara acak berjumlah 15 siswa, diberikan metode mengajar A, ternyata yang metode mengajar A ada 15 siswa,
Sedangkan untuk metode mengajar B ada 14 siswa. Karena kita ngambilnya kan 2 kelas ya. Berarti belum tentu nih siswanya sama kan. Misalkan kayak di PBI aja, kelas A dengan kelas B jumlahnya aja mahasiswanya kan berbeda. Misalkan kelas A dengan C juga berbeda. Kelas B dengan D itu juga jumlah mahasiswanya juga berbeda kan ya. Jadi tergantung sampelnya. Sedangkan yang di metode mengajar B itu hanya ada 14 siswa. Hasil pengukurannya pada siswa setelah mengikuti pembelajaran, jadi setelah dikasih metode, di akhir kan dikasih tes ya, maka diperoleh data seperti ini. Untuk yang di metode A nilainya ini ada 15 siswa nih, 6, 7, 4, 8 dan seterusnya. Untuk metode B-nya ada 14 kan, jadi cuma sampai sini, itu ada nilainya 6, 6, 5, 8, dan seterusnya. Kemudian kenapa nih Bu kita cari ini? Kita untuk mencari simpangan bakunya. Ya, simpangan bakunya. Ini nilai dari metode A kita jumlahkan, nilainya 99. Ini untuk mencari simpangan baku, ini pakai cara yang pertama ya, cara yang pertama. Jadi XA dikurangi X bar A. Ini kita cari rata-ratanya. Di sini ada ya rata-ratanya. Nah ini. Rata-rata untuk kelas A 6,6. Jumlah nilai A dibagi NA. Berarti 99 dibagi 15 kan ya. 99 dibagi 15. Rata-rata kelas B-nya berarti 76 dibagi 14 gitu. Ada di bawahnya nanti. Nah, di sini XA dikurangi X bar A berarti XA-nya 6 dikurangi rata-rata kelas A-nya tadi kan di bawah ketemu 6,6 ya. Berarti 6 dikurangi 6,6 ternyata negatif 0,6. Setelah itu dikuadratkan, negatif dikuadratkan kan jadi positif. Dan seterusnya pasti udah mahir ya karena kan simpangan baku sudah sebelum UTS ya. Di sini ternyata sigma dari XA dikurangi X bar A dikuadratkan itu hasilnya 49,60. Sedangkan untuk yang B juga sama, rata-rata B. Rata-rata B kita hitung tadi dapat berapa? 5,43 ya. 76 dibagi 14, 5,43. Berarti untuk di sini XB dikurangi X bar B. Berarti 6 dikurangi 5,43 hasilnya 0,57. Kemudian dikuadratkan 0,33 ya. Kita bulatkan aja dua angka di belakang koma. Setelah itu ini dijumlahkan ternyata hasilnya 37,43. Itu tadi tabel untuk membantu menghitung masing-masing simpangan baku ya. Sekarang kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0-nya tidak terdapat perbedaan antara metode mengajar A dengan metode mengajar B yang digunakan untuk mengajar IPA di kelas 5 SD. Ini kan udah spesifik ya. Yang H1-nya berarti terdapat perbedaan antara metode mengajar A dan metode mengajar B yang digunakan untuk mengajar IPA di kelas 5 SD. Atau ini dari lambang statistiknya. Karena menggunakan A dan B berarti ini pakai A dan B. Kalau mau 1, 2 juga boleh ya. Sekarang menentukan nilai rata-ratanya karena nanti untuk menghitung variansi atau simpangan baku ya. Variansi. Variansi masing-masing kelas digunakan untuk menghitung simpangan baku keduanya gitu. Nah, sekarang kita hitung nih variansi dari masing-masing kelompok. Variansi untuk kelompok A, variansi kan S kuadrat ya, S kuadrat untuk kelompok A ya. Ini rumusnya, ini pakai cara yang pertama, boleh kalian coba pakai cara yang kedua juga boleh. Sigma dari XA dikurangi X bar A, kemudian dikuadratkan per NA dikurangi 1. Yang ini yang mana Bu? Yang ini itu yang tadi di tabel. Nah ini kan, ini. XA kurang X bar A sigma dari XA dikurangi X bar A dikuadratkan. Hasilnya 49,60 ya. 49,60 per NA-nya kan tadi 15 ya. 15 kurangi 1, 14. Nah ini kita bagi hasilnya akan segini.
3,54. Kemudian variansi dari B berarti S kuadrat B itu rumusnya ini. Sigma dari XB, kalau tadi kan di tabel ini XB ya, kalau ini B bolehlah. XB dikurangi X bar B dikuadratkan per NB dikurangi 1. Lah yang atasnya yang mana Bu? Ini 37,43 ya. 37,43 per NB-nya kan 14, 14 kurangi 1, 13. 37,43 dibagi 13 hasilnya 2,88. Setelah itu kita menghitung T hitung. Tetapi sebelum menghitung T hitung, kita hitung dulu nih simpangan baku untuk kedua kelompok. Gabungan dari dua kelompok. Tadi kan sudah ada rumusnya ya. Rumusnya ini NA dikurangi 1, 15 kurangi 1 dikalikan variansi A, S kuadrat A-nya tadi 3,54 ditambah NB 14 dikurangi 1 dikali variansi dari B. Nih, variansi dari B. Nah, memang kalau di statistika harus runtut ya. 2,88 per NA ditambah NB, 15 ditambah 14 dikurangi 2 ya. Ini dikalikan dulu. Yang ini kalikan dulu, baru ditambah dengan perkalian yang belakang ini. 15 kurangi 1 kan 14 ya. 14 dikali 3,54 hasilnya 49,56. Nah, ini 14 dikurangi 1 kan 13 dikali 2,88 itu hasilnya 37,44. Per 15 tambah 14 dikurangi 2 hasilnya 27. Setelah itu yang atas kita jumlahkan hasilnya 87 per 27. Tapi masih dalam bentuk akar ya. Sama dengan akar dari 87 dibagi 27 berarti 3,22. Akar dari 3,22 ternyata 1,79. Itu baru menghitung S-nya, simpangan baku gabungan dari kedua kelompok. Sekarang kita hitung T hitung. T hitungnya kan T sama dengan rumusnya ini tadi di depan sudah dijelaskan. Berarti X bar A-nya kan tadi 6,6 dikurangi X bar B-nya 5,43 per S-nya yang barusan kita hitung 1,79 dikali dengan akar seper NA-nya 15 ditambah seper NB-nya 14 sama dengan berarti yang kita hitung ini dulu ya. Yang seper 15 ditambah seper 14. Berarti pakai kalkulator aja. 1 per 15 hasilnya berapa? Ditambah 1 dibagi 14 itu hasilnya berapa? Silahkan dijumlahkan. Ternyata hasilnya adalah akar dari 0,14. Nah, di sini kita hitung dulu akarnya. Akar dari 0,14 itu hasilnya adalah 0,37. Setelah itu yang bawah kita kalikan dulu. 1,79 dikali 0,37. Itu hasilnya 0,66. Baru yang atas dibagi yang bawah. 1,17 dibagi 0,66. Ternyata hasilnya 1,77. Silakan bisa dicek juga dengan menggunakan kalkulator. Kemudian T hitung sudah kita temukan hasilnya 1,77. Sekarang kan kita kalau diuji statistik pasti akan membandingkan antara nilai hitungan dengan nilai tabel. Jadi sekarang kita melihat T tabel, mencari T tabelnya dengan alfanya tadi disuruhnya 5%. Berarti T tabelnya dengan alfa 5% dengan derajat kebebasannya rumusnya kan tadi NA ditambah NB dikurangi 2 ya. Jadi 15 ditambah 14 dikurangi 2 hasilnya 27. Berarti lihat tabel distribusi T dengan alfanya 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasannya adalah 27. Di paling bawah sudah saya lampirkan juga tabel distribusi T-nya, bisa dilihat. Tadi derajat kebebasannya 27 ya. Nah ini. Alfanya kita pilih tadi kan yang 5%, berarti yang ini. Derajat kebebasannya 27, berarti ini kan. Titik temunya adalah 2,05. Berarti T tabelnya ketemu 2,05. Kita balik dulu ke halaman yang tadi. Ya, T tabelnya adalah 2,05 ya, dengan melihat dari tabel
yang sudah saya lampirkan. Kemudian setelah itu kita bandingkan dari T hitung dengan T tabel. T hitungnya ketemu tadi ya 1,77. Tandanya ini kita tandain sendiri. Dengan T tabel 2,05. 1 dengan 2. Berarti 1 koma itu sama 2 koma itu. 1 koma itu lebih titik-titik dari 2 koma. Lebih kecil kan? Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, H0 ditolak atau diterima. Kita lihat nih kriterianya. Kita lihat tadi di kriterianya. Kalau lebih kecil, ternyata T hitungnya lebih kecil nih dari T tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti nanti kesimpulannya ya H0-nya, karena yang diterima H0-nya. Jadi tidak terdapat perbedaan. Jadi ini ya, artinya berarti kan H0 diterima nih ya tadi ya. Artinya dengan alfa sama dengan 5%, itu tidak terdapat perbedaan antara metode mengajar A dengan metode mengajar B yang digunakan untuk mengajar IPA di kelas 5 SD. Atau dengan kata lain bisa, karena tidak terdapat perbedaan berarti kan sama ya. Berarti kedua metode mengajar A dan B itu sama baiknya untuk mengajar IPA di kelas 5 SD. Nah, itu adalah untuk uji T bebas atau independent t-test ya. Untuk uji Mann-Whitney-nya itu kan non parametriknya tadi di awal sudah saya jelaskan. Silahkan bisa dibaca-baca sendiri aja. Ada soal latihannya di bawah ya. Ada soal latihan 12, yang video pertama ada soal latihan 11 ya. Ini soal latihan 12. Silahkan dikerjakan di buku latihan atau kertas, kemudian gunakan bantuan tabel distribusi T dan kalkulator juga. Jangan lupa beri nama dan tanda tangan di setiap halamannya. Kemudian ubah foto atau scan dan ubah ke file PDF, baru diuploadnya ke LMS. Nah, di sini ada soal. Ada metode mengajar demonstrasi dan eksperimen yang mau digunakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di suatu MTS. Peneliti ini ingin mengetahui apakah kedua metode mengajar tersebut berbeda tuh hasilnya, terdapat perbedaan atau enggaknya. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pelajaran sebagai berikut. Untuk yang kelompok yang dikasih metode demonstrasi hanya ada 4 orang, 4 siswa. Kemudian yang dikasih metode eksperimen ada 3 siswa. Berarti ini NA-nya ya. Mau ND boleh, NA boleh, N1 boleh, terserah. Nah, ini untuk N-nya untuk demonstrasi ada 4, N-nya untuk eksperimen ada 3. Catatannya, diasumsikan data berdistribusi normal dan variansnya homogen. Berarti pakai uji T bebas atau independent t-test ya. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang dengan menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, silakan dicoba sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dicoba dulu ya. Mungkin itu materi untuk 2 sampel bebas, uji komparatif 2 sampel bebas. Silahkan dipelajari dan dicoba untuk mengerjakan soal latihannya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.